Selamat datang, di KPU Kota Semarang ya, teman-teman mahasiswa Undip. Jadi silahkan nanti kita diskusi terkait dengan tema pada hari ini ya, terkait dengan pemilih pemula dan juga hoax. Karena memang anak-anak muda kan tidak lepas dari itu ya, isu-isunya ya, pemilih pemula dan juga hoax. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini. Namun sebelum memulai dialog ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Cahyo Zorif Haryadi dari jurusan Informatika. Lalu selanjutnya perkenalkan teman saya dari jurusan Komunikasi bernama Salma. Lalu selanjutnya perkenalkan teman saya bernama Raras dari jurusan Psikologi, dan di sampingnya ada bernama Sandiva dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini kami tuh khawatir gitu Bu, dengan pemilih pemula yang rentan untuk terjerumus dalam hoax atau pemberitaan palsu. Iya, memang, bener ya Cahyo ya. Jadi itu memang, jadi salah satu fokus kita ya. Karena memang, pemilih pemula di data kita, di data pemilih tetap itu memang jumlahnya kan banyak ya. Dia 50%. Selain itu, pemilih pemula itu kan dia ramah dengan gadget ya, dengan dunia digital ya. Jadi memang sangat rentan untuk kemudian terpapar dengan adanya isu-isu hoax yang berkembang, baik selama tahapan pemilu maupun tidak dalam tahapan non-pemilu. Baik Bu, sebagai mahasiswa dari jurusan Informatika, saya sering sekali melihat banyak pemberitaan hoax yang disebar melalui sosial media ya Bu, seperti WA ataupun Twitter. Nah, apakah dari KPU sendiri ini memiliki cara untuk mengedukasi pemilih pemula terkait soal tersebut? Oke, untuk mengedukasi ya pemilih pemula, memang KPU Kota Semarang tidak bisa sendirian ya. Kita juga menggandeng lembaga-lembaga terkait lainnya. Memang kalau melakukan edukasi kita bisa dalam forum tatap muka. Selain itu juga kita bisa melakukan optimalisasi di sosial media kita. Jadi kita kasih konten-konten yang positif yang itu bisa mengedukasi kepada pemilih ataupun masyarakat. Selain itu kita juga bekerja sama ya dengan lembaga-lembaga terkait, kayak misalkan dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi memang dia lembaga yang cukup aktif untuk bergerak memberikan edukasi bagaimana menangkal hoax. Mereka juga punya tool tersendiri ya, ini informasi masuk kategori hoax ataupun bukan gitu. Selain itu juga ada Kominfo. Selain itu ada lagi dari kepolisian juga ada kan ya cybercrime itu. Jadi kalau misalkan itu sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas, penipuan dan sebagainya, hoaxnya itu bisa kemudian dilakukan proses hukum di ranah selanjutnya gitu. Menarik Bu, tapi kalau dari sisi psikologi kami melihat bahwa pemilih muda kadang lebih terpengaruh emosi ketimbang faktanya. Apalagi kalau unsur hoaxnya mengandung narasi ketakutan atau kebencian. Iya, setuju ya Raras ya, memang benar anak-anak muda memang kadang lebih emosi ya ketika menghadapi isu-isu hoax. Nah, memang selain itu KPU kita juga berusaha untuk menyampaikan fakta secara menarik, tapi di satu sisi kita juga mengajak kepada anak-anak muda seperti kalian itu untuk bisa kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak mudah mudah terpapar dengan isu-isu hoax begitu. Mohon maaf, saya izin bertanya Ibu. Kami kan sebagai mahasiswa Bu, bagaimana kami dapat membantu agar teman-teman di luar sana itu sadar bahwa pentingnya memilah informasi mereka terlebih dahulu. Pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Dita. Jadi kami sangat terbuka untuk kemudian berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa muda ya. Teman-teman nanti bisa bergabung dalam forum relawan demokrasi yang itu di setiap kepemiluan insya Allah selalu ada, atau juga kalian nanti bikin konten-konten kreatif yang itu bisa mengedukasi kepada masyarakat.
ataupun kalian juga bisa melakukan diskusi di tingkatan kalian sendiri ya. Mulai dari lingkungan yang paling kecil, di lingkungan teman ataupun di lingkungan yang lebih luas lagi untuk bagaimana sih untuk mengedukasi ke orang lain ya dalam hal ini terkait dengan konten-konten hoax. Baik Ibu, apakah kami boleh mengajukan untuk dilakukan sosialisasi untuk pemilih pemula terutama yang ada di Undip Ibu? Boleh sekali Mbak Salma, itu malah justru yang kita tunggu ya. Mari kita bergerak bersama-sama mulai dari kampus untuk untuk demokrasi yang lebih baik dan lebih sehat lagi. Baik, terima kasih Ibu. Di sini kami tidak hanya menambah wawasan baru, tapi juga semangat baru. Ya, sama-sama ya. Jadi memang negara itu akan kuat jika anak-anak mudanya itu dia peduli dalam proses demokrasi dalam berbangsa dan juga bernegara. Itu menarik sekali ya diskusi pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan ya tadi. Sampaikan sama Mbak Salma ya. Menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo jadi pemilih pemula yang cerdas Untuk demokrasi yang berkualitas.